Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan lanjut belajar pendidikan agama Katolik kelas 3 SD. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang iman. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Ayo anak-anak, kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, hari ini kami semua akan belajar tentang iman. Bantulah kami agar dapat memahami apa saja yang disampaikan oleh guru kami. Sertailah juga kami selalu agar menjadi orang beriman seperti para kudus dan tokoh-tokoh kitab suci yang sudah kami pelajari selama ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut dengan bernyanyi bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut dengan materi. Nah, materi yang akan kita pelajari yang pertama itu pengertian iman dan orang beriman. Yang kedua, sikap dan perbuatan orang beriman. Yang ketiga, ungkapan iman. Dan yang terakhir ada syahadat iman Katolik. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengertian iman dan orang beriman. Iman adalah karunia yang diberikan Allah ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang senantiasa menghidupkan semangat kita dan memandu kita untuk berpikir, bersikap, dan berbuat seturut kehendaknya. Sedangkan orang beriman adalah orang yang percaya kepada janji-janji Allah dan selalu melaksanakan kehendak Allah. Oleh karena itu, orang beriman selalu memiliki harapan dan tentram hidupnya. Selanjutnya, sikap dan perbuatan orang beriman.
Yang pertama itu, orang beriman selalu melakukan perbuatan kasih, membantu sesama, dan mengajak orang lain beriman juga kepada Allah. Yang kedua, setiap tutur kata dan perilakunya mengungkapkan kedamaian dan menenteramkan orang lain. Yang ketiga, rajin berdoa, baik sendiri maupun bersama-sama. Selanjutnya ada ungkapan iman. Yang pertama itu, doa sepenuh hati dengan kepasrahan yang tulus. Yang kedua, pergi ke gereja mengikuti berbagai ibadat dan doa-doa bersama. Dan yang terakhir, mengasihi sesamanya, bertutur kata baik, bertingkah laku menyenangkan, melakukan perbuatan-perbuatan yang membantu orang lain mengatasi masalahnya. Selanjutnya, syahadat iman Katolik. Dalam gereja Katolik ada syahadat, yakni pernyataan iman yang biasa disebut credo dalam bahasa Latin atau aku percaya dalam bahasa Indonesia. Dalam syahadat iman Katolik, kita percaya yang pertama itu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal. Nah, berikut ini adalah cuplikan video yang terdapat pada video 12 ayat 1-10. Mari kita saksikan bersama-sama anak-anak. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, Ia layak kau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel.
sekian penjelasan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan jangan lupa selesaikan tugas yang Bu Guru kirim di Classroom ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah anak-anak.